tunaikan, salamkan dengan hajat kita ketika malam nisfu Sya'ban. Ini malam yang Masya Allah barakah, yang jatuhnya insya Allah hari Kamis tanggal 13 Februari. Kepengenan kita banyak, hajat kita banyak, betul apa enggak? Kita ini lemah, enggak punya apa-apa. Kita cuma punya dikasih sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Itu doang. Saya punya mobil, bukan punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak buat goreng opak. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Beli minyak ditaruh di dalam rantang. Orangnya banyak, jangan-jangan pada banyak utang. Minyak dirantang harganya 50.000. Yang banyak utang biasanya ibu. Minyak dirantang belinya di Monas. Yang banyak utang saya doain biar pada lunas. Aminnya kompak amat. Salam sekali lagi biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Berjamaah ikuti saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah dengan iringan kalimat Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua hidup pada barokah, bisa berangkat ke Mekah, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, mabit Mina Muzdalifah, jumrah ula ustok dan Aqabah, lalu tawaf di Ka'bah, sa'i safa Marwah, terus tahalul lalu pergi ke Madinah, ziarah ke Rasulullah, lalu jalan-jalan ke Jeddah, pulang selamat ke rumah, bisa kebeli rumah mewah, mobil mewah, tanah dan sawah, anak-anak pada soleh-soleha, udah gede pada nikah, punya besan palurah. Alhamdulillah. Mau punya besan palurah? Punya mantu palurah mau? Punya mantu Tuan Guru Abdul Basit mau? Wow, Masya Allah. Tinggal berebut dah bu, Masya Allah. Punya mantu Tuan Guru Ustadz Wildan mau? Mau tuh, mau juga. Masih ada slot 2, 3, 4 masih ada. Alhamdulillah. Salawat teriring salam selalu tercurah kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzmah beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Berjamaah. Salatullah salamullah ala taha lillah. Salatullah bullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri. Berjamaah. Salatullah Allah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala. Biar kompak. Ilahi salimil binal afati wan niqmah wa min hami wa min gomba bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin ala. Kita pakai lirik Jawa. Ayo kabeh masyarakat barang-barang moco selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Berkah selawat maksiat minggat. Berkah selawat maksiat minggat. Salatullah ala taha. Salatullah ala ala. Ulama ngajak selawat, umara ngajak selawat, masyarakat gelem selawat. Berkah selawat uripe nikmat. Berkah selawat uripe nikmat. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala habibillah. Ala. Para kiai derek selawat, para habaib derek selawat, barang-barang masyarakat. Berkah selawat uripe nikmat. Berkah selawat uripe nikmat. Salatullah ala taha. Salatullah ala ala yasin. Alhamdulillah awake sehat. Alhamdulillah awake kuat. Berkah derek mati selawat. Berkah selawat Indonesia selamat. Berkah selawat Indonesia selamat. Salatullah ala taha. Salatullah ala ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, kami muliakan sahibul majlis Tuan Guru Nuruddin ya. Teriring doa mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu sehat afiat berkah selamat.
Juga yang kami hormati, kami muliakan guru kita, Tuan Guru Muda Ustaz Lalu Muhammad Wildan Arsyad. Kita doakan juga beliau sehat afiat berkah selamat. Juga kita doakan para Tuan Guru yang lain. Ada Tuan Guru Haji Abdul Basit. Teriring doa mudah-mudahan beliau juga sehat afiat berkah selamat. Dan beliau masih muda, jangan selalu diledek-ledek buat nikah. Ya, beliau masih pengen mungkin sendiri. Sekali nikah langsung 4 insya Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Kalau wajah ganteng dan alim beliau mah Masya Allah gampang ya. Keluar rumah aja udah banyak orang pada berebut Masya Allah ya. Jadi ibu tinggal memantaskan diri aja dari sekarang, waiting list, daftar tunggu beliau ya. Ya beliau udah banyak yang nyari ya, Masya Allah ya. Dari leasing motor, leasing mobil kayak yang banyak. Ibu bapak yang dirahmati Allah semua, mohon izin, mohon maaf barangkali ya fakir yang dhaif ini berada di atas kursi ini. Masya Allah tabarakallah, walaupun cuaca dari pagi ya sudah hujan, mendung dan sebagainya. Ya, memang kalau cuaca pagi itu enaknya kalau hujan tidur, betul nggak Bu? Tapi karena ibu punya niat yang kuat, tekad yang bulat, Masya Allah bisa hadir di majlis ilmu bersama para tuan guru kita. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan Sya'ban, bulan yang seringkali dilalaikan, bulan yang seringkali dilupakan oleh kita sendiri kaum Nabi Muhammad SAW. Padahal bulan Sya'ban ini bulan yang paling penting, bulan di mana perintah daripada selawat Nabi SAW. Dalam Al-Ahzab 56 sering kita dengarkan ya, di kalimat-kalimat sebelum kita melaksanakan khutbah, kemudian di kalimat-kalimat momen-momen tertentu, kemudian ketika ba'da sholat, nah itu sering dilantunkan kalimat ayat firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, Allah yusholluna, senantiasa berselawat, al-hal wal mustaqbal, hari ini dan yang akan datang, kontinu daiman abadan, terus menerus berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ada kalimat fi'lul amr, perintah kepada kita selaku umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Berarti selawat itu wajib enggak bagi orang beriman? Wajib enggak Bu bagi orang yang beriman? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Berkah apa enggak berkah? Maka kita harus banyak selawat biar hidup berkah. Mau makan selawatan, mau minum selawatan, mau tidur selawatan, semuanya. Ibu bagian belakang, saya bagian depan. Mau makan, ada cengkoknya biasa ya Bu, selawatan gitu ya Bu. Ya, nyanyi aja kan harus ada cengkoknya. Selamat malam, duhai kekasih, kan gitu Bu. Apalagi kalau selawat. Kalau nyanyi cengkok nggak dapat pahala. Tapi kalau selawat semakin cengkoknya mantep, pahala insya Allah melimpah ruah insya. Yo 1, 2, 3 salah. Mau makan, mau tidur, tidur lagi, semuanya. Pergi ngaji, pulang ngaji, karena hujan ya, tidur lagi, semuanya. Sambil masak, sambil nyuci, sambil neriska, semuanya. Bapak-bapak gandeng tangan janda,
Haram. Kawinin dulu baru boleh. Ada banyak bebalu sini, bebalu. Banyak, Masya Allah. Oh janda, woi. Kalau kata Yamaha, janda semakin terdepan. Perawan ketinggalan. Tapi Ustadz Pak Abdul Basit mah jangan janda, nyobain dulu lah perawan. Baru 2, 3, 4 nanti janda gitu. Alhamdulillah. Ini kalau saya ada Tuan Guru Abdul Basit ini jadi bahas janda mulu otak saya. Maka bulan Syakban ini banyakin selawat. Saya nggak bosan-bosan mengatakan amalan akhir zaman umat kita ini selaku umat akhir zaman adalah amalan yang paling ringan dan mudah adalah berselawat. Selain kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka selawat ini Masya Allah amalan yang paling ringan, amalan yang paling mudah. Bahkan sejarah mencatat ya 124.000 nabi, kemudian 313 rasul, wafi ba'di riwayatin 315 rasul. Itu memang keberkahan para anbiya wa rusul tidak lain tidak bukan ketika berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh ketika Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan dari surga ke muka bumi. Lalu Allah menitipkan sebuah doa dalam Al-Quran yang kita sering baca. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal berjamaah. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku minal. Sekali deui Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Maka doanya gampang, ringan, mudah diijabah oleh Allah lantaran Nabiullah Adam alaihissalam menyebutkan kalimat bihaqqi Muhammadin, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau belum pernah bertemu sosok mulia Nabi Muhammad. Ketika ditanya, dalam satu riwayat disebutkan ternyata Nabi Adam alaihissalam melihat di pilar-pilar surga ada kalimat Muhammad. Orang yang belum ada di depan daripada Nabi Adam alaihissalam, tapi namanya sudah terpatri di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan bihaqqi Muhammadin, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya langsung spontanitas diijabah, didengar oleh Allah subhanahu. Juga dulu ada kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau diuji masuk ke dalam perut daripada ikan paus, lalu beliau mengucapkan kalimat doa yang juga diajarkan oleh Allah, kalimat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih muat Bu enggak di sini? Kalau masih muat tuh tolong dibantu tuh. Itu kasihan tuh. Kalau masih muat di sini boleh tuh dipedet-pedet enak. Ayo. Ayo. Ya, dipedet-pedet Bu, ya. Adem, ayo, ayo. Anget-anget. Ayo.
Lanjut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Lalu Nabiullah Yunus alaihissalam menyebutkan bihaqi Muhammadin, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 40 hari 40 malam ketika dimakan daripada perut ikan paus dikeluarkan dengan izin Allah, dengan lantaran nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan juga di dalam kitab Lubabul Hadith karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya doa kita ini belum naik ke atas langit, masih mahjub, masih terhijab, masih tertutup tuh. Tapi dengan lantaran barokah selawat terbuka hijab itu, maka doa kita belum maksimal, belum diijabah, bahkan sulit diijabah. Lantaran kalau kita tidak membawa kalimat selawat ke atas Nabi Muhammad. Makanya paling gampang adalah ketika nih berdoa lagi hujan, lalu kita mengucapkan kalimat selawat ke atas nama Nabi Muhammad sallallahu. Jadi berkah bu selawat. Hidup tentrem, hidup barokah, nggak takut urusan dunia. Makanya kalau bisa selawat tuh, baca selawat yang kita ada maulid Nabi, ada di sini mungkin maulid Barzanji, maulid Syarafal Anam, kemudian maulid Simtuturor, kemudian juga ada yang sekarang itu selawat Burdah 10 pasal tuh, masya Allah baca tuh nikmat, nanti minta ajarin sama tuan-tuan guru kita tuh, berkah tuh. Nggak ada orang yang susah lantaran selawat, amin. Nggak ada orang yang bingung urusan dunia akhirat lantaran selawat, alhamdulillah. Makanya kalau bisa ibu misalkan nih pengen hati suaminya, hatinya tentrem tuh, kalau lagi suami lagi tidur tuh ibu selawatin. Mudah-mudahan hati suami saya hatinya tenteram, nggak marah-marah melulu, nggak emosian, sambil dipegang hidungnya sama ditekep mulutnya. Insya Allah suami ibu tenang selama-lamanya. Suami apa enakan jadi janda bu? Enakan punya suami tapi galak, tapi janda bebas. Mau jadi janda bebas apa punya suami tapi galak? Pilih. Hah? Mau bebas? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Hah? Oh yang ngomong aja. Jadi ketika hanya suami tidur, ibu sambil selawat. Selawatnya begini bu, paling indah, paling gampang. Saya ditanya, kalau kita sulit tidur apa? Diajarkan oleh guru kami, perbanyak selawat yang paling ringan aja, minimal selawat sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 1000 sambil pegang tasbih. Makanya guru kami itu ngajarin kemana-mana bawa tasbih, bukan buat riya, Allah bukan buat riya. Tapi memang orang kalau sudah pegang tasbih kira-kira dipegang nggak bu? Bawa tasbih kira-kira dipegang-pegang nggak? Kalau dipegang-pegang diputar-putar kira-kira dibaca nggak? Nah kalau udah begini kan dibaca, ya kan minimal ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nah, jangan kalau di Jakarta begini, ya latif ya ketipu, ya latif ya ketipu. Itu Jakarta gitu, kata saya ini orang, wah ini song nggak boleh gitu, ya latif ya ketipu. Nah ya latif, ya latif, ya latif. Atau kita lagi hati lagi nggak enak banget, ya sobur, ya sobur, ya sobur, ya sobur, ya sobur, ya sobur, ya sobur tuh. Lagi pengen dapat rezeki, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Biar kebuka, biar putuh semuanya. Ya patah, ya patah, ya patah, ya patah. Lagi banyak buat dosa, ya tawab, ya tawab, ya tawab, ya tawab tuh. Enak kalau udah pegang tasbih. Makanya kalau kemanapun pegang tasbih. Punya tasbih, nih bawa nih tasbih kemana-mana. Pas mau tidur juga pegang tasbih. Ya, jadi jangan HP melulu, main TikTok. Ya Allah. Ibu-ibu di sini ada yang main TikTok? Banyak. Nggak apa-apa kalau buat dakwah, kan di sini banyak YouTuber. Ya, biar hasil konten kreasinya biar dilihat, salam interaksi kan begitu. Biar silakan, tapi jangan sampai melupakan
ibu sebagai wanita soleha. Jadi kalau mau tidur sambil salawat aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 ya, sallallahu ala Muhammad 1000 tidur. Enak kan kita. Atau dengan nada sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawat asyraqal badru alai fakhtafat mitla husnik ma ra'ayna qattu ya jadal husaini sallallahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu sudu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. 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 Anta syamsun sambil membayangi kota Madinah. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa. Anta iksiru wa ghali. Anta mis. Ya Nabi salam. Ya Nabi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatallah. Salawatullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi kalau mau tidur pegang tas sambil salawat tuh ya. Jadi HP-nya ditaruh, pegang tasbih, insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Sya'ban juga adalah bulan di mana adanya nisfu Sya'ban. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 5 malam di antaranya doa mustajabah adalah salah satunya malam nisfi Sya'ban.
Lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini barokah. Makanya dianjurkan kita membaca Yasin 3 kali. Walaupun ini bid'ah hasanah, tapi tetap kita ada rujukan dari ulama. Tapi ihya'u lailat nisfi Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu adalah sunnah, hadisnya sahih. Maka sekarang kalau di Lombok nggak terlalu banyak melawan orang-orang paham Wahabi. Kalau di Jakarta banyak banget. Jangankan kalau kita jauh, kalau kita keluar rumah sedikit saja. Bahkan ada dulu murid pengajian saya, ya, waktu kecil ngaji sama saya. Kemudian ketika mungkin dia sudah gede, lulus, lalu dia kerja. Nah, makanya kalau bisa para santri ya, kalau sudah lulus dari ma'had pesantren ya, kalaupun kerja bukan utamanya kerja, tetap nomor 1 adalah ngaji. Jangan sampai putus sama guru-gurunya. Karena kalau sudah putus ngaji bakal sesat. Terbukti ketika dia kerja terus nggak mau ngaji, ngajinya salah. Ngajinya sama ustadz-ustadz yang katanya salafi. Nah, ternyata dia sekarang sudah mulai menyelah-nyelahkan ajaran-ajaran guru-gurunya terdahulu. Nggak mau maulid, nggak mau tahlil. Bahkan ada tetangganya yang meninggal dunia nggak mau datang malam 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kenapa? Karena bid'ah katanya. Giliran dikasih duit mah diambil. Bid'ah, tapi dikasih duit diambil. Padahal duit kan bid'ah. Nah itulah ya. Jadi malam nisfu Sya'ban hidupkan. Baca Yasin 3 kali, minta panjang umur, sehat afiat, rezeki lancar, barokah, iman yang kuat, mati husnul khatimah. Baca Yasin tuh Masya Allah. Ya, jadi kalau baca Yasin itu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ada pendapat, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan bahkan Imam Ahmad bin Hambal ini kan termasuk adalah mujtahid mutlak yang untuk bikin mazhab. Kan 4 mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, yang terakhir yang paling muda mazhab Hambali, yang paling mayoritas dipakai oleh orang-orang Saudi di Mekah dan di Madinah. Beliau mengakui baca Yasin itu aja adalah satu hajat yang insya Allah bisa didapatkan dengan wasilah baca Yasin. Makanya nggak apa-apa kalau kita senang dengan baca Yasin. Tiap hari saya baca Yasin, Pak Yai silakan baca Yasin. Karena dengan Yasin insya Allah hajat bakal dikabul sama Allah. Makanya kenapa ketika malam nisfu Sya'ban yang dipakai Yasin 3 kali dibaca, biar apa? Hajat mudah kabul, amin ya rabbal alamin. Semua kan ini muka-muka hajat. Ada yang pengen hajat, pengen kebeli rumah, betul. Ada yang pengen kebeli mobil dan motor, betul. Ada di sini bapak-bapak, ini muka-muka hajat pengen kawin lagi nih semua nih Bu. Tapi nggak berani. Kalau lagi ngumpul nih Bu, nggak ada ibu-ibu nih, kita doang laki-laki. Udah paling gahar, paling sangar. Saya mau berani kawin lagi. Depan bininya kicep. Depan istri takut. Masya Allah ya. Jadi kita semua punya hajat nanti. Tunaikan, salamkan dengan hajat kita ketika malam nisfu Sya'ban. Ini malam yang Masya Allah barokah. Yang jatuhnya insya Allah hari Kamis tanggal 13 Februari. Malam Jumat. Mulai itu dari maghrib sampai sebelum subuh tuh. Itu banyakin daripada kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajatnya banyak. Kepengenan kita banyak. Hajat kita banyak. Betul apa enggak? Kita ini lemah. Enggak punya apa-apa. Kita cuma punya dikasih sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Itu doang. Saya punya mobil. Bukan punya kita. Saya punya motor, bukan punya kita. Saya punya anak dan istri, suami, bukan punya kita. Kita punya dikasih di dunia jatah sama Allah. Ad-du'a. Doa. Harta harus diwariskan. Gak bisa dibawa mati. Apapun semua harus diwariskan. Gak bisa dibawa mati. Tapi kita punya senjata dalam hidup adalah doa. Makanya Masya Allah.
Banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketika diceritakan kisah-kisahnya oleh nabi-nabi mereka, mereka ngiri. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihissalam aja mau berada di belakang gardanya baginda Nabi karena ngiri. Umurnya pendek-pendek, ketika berdoa gampang diijabah. Umur kita kan nggak sampai kata Nabi kan cuma 60 sampai 70. Tapi kalau orang Lombok saya lihatin Masya Allah umurnya panjang-panjang. Saya sudah berapa kali ke Lombok jarang nemuin perawan di sini. Nenek-nenek terus. Makanya saya nih kalau ibu-ibu salaman saya selalu ngelirik. Mana nih perawannya nih? Maaf sembunyi dengan wajah nenek-nenek. Oh tidak. Tuh karena apa orang Lombok saya yakin umurnya panjang-panjang. Karena ngaji. Karena seneng ketemu tuan-tuan guru yang ganteng-ganteng. Karena bahagia mendapatkan ilmu dari para tuan guru. Alhamdulillah. Makanya nanti malam nisfu Sya'ban perbanyak doa munajat. Juga jangan egois. Mendoakan hanya diri sendiri. Tapi doakan juga para tuan guru. Karena dari tuan-tuan guru kita lah. Ibu semua bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Doain. Terus kalau punya uang, punya hadiah, kasih hadiah ke tuan guru. Tuan guru saya lihat mobilnya Avanza. Nanti saya kasih hadiah mobilnya Alphard. Ya, tapi itu baru mimpi ya tuan guru, nggak apa-apa kan? Namanya juga mimpi nggak apa-apa. Tapi insya Allah kalau nanti tanah saya bisa kejual, saya insya Allah kasih hadiah yang terbaik buat tuan guru. Berkah karena tuan gurulah ibu bapak bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka malam nisfu Sya'ban jangan sampai terlewatkan. Banyakin munajat, banyakin kita zikir, banyakin kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mintanya adalah minta dengan akhlak dan adab. Di antaranya dengan kita istighfar dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Atau istighfar yang lebih panjang yaitu istighfarnya Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar yang sering disenandungkan astagfirullah rabbal astagfirullah minal astagfirullah rabbal baraya minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa wahabli rizqan wa tub alayya Astagfirullah Astagfirullah. Tambah dengan selawat ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa atfataya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Khataya Rabbal Astaghfirullah. Selawatnya biar serempak. Ya Rasulullah. Ya Rafi darajiyat fatai ratal alami Dewal karami ya munajat malam nisfu Sya'ban, insyaallah doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani, bulan Sya'ban yatasya'abu minhu khairun katsirun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dipenuhi khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kalau bisa bulan Sya'ban ini selain banyak selawat, berbanyak sedekah, perbanyak kalau memang ada yang masih punya hutang puasa, bayar puasanya. Karena Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau satu bulan Sya'ban itu Masya Allah hampir tidak pernah terlihat Nabi SAW itu berbuka. Artinya Nabi hampir satu bulan full beliau melaksanakan puasa Sya'ban. Tapi kita selaku umat Nabi Muhammad ada jedaknya, ada waktu-waktunya. Yang khawatir ada waktu syak, yang khawatir waktu ragu antara sudah masuk Ramadan atau belum. Cukup barangkali mungkin kalau kita mau puasa monggo silakan. Kemudian yang masih punya utang puasa bayar hutang puasanya dengan apa? Dengan berniat untuk mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Sya'ban memang betul tidak disebutkan sebagai Asyhurul Hurum, yaitu bulan Rajab, Muharram, kemudian juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Akan tetapi Sya'ban ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang senantiasa dilalaikan, dilupakan oleh kita. Maka disebutkan juga dalam kitab Matabi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu ada 12 nama. Dan juga malam yang pas banget malam Jumat. Nah ini istimewa Ibu. Makanya saya bilang para jemaah saya yang berada di Jakarta, saya bilang kalau bisa hari Kamis itu kan orang-orang Jakarta biasa pada kerja, pulang sore, kadang-kadang dia lagi di jalan. Nah, kalau bisa cari waktu untuk bisa izin. Atau barangkali kalau nggak bisa izin, cari tempat untuk bisa wirid, bisa zikir pas malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai lebih banyak tidur ketimbang zikir atau wirid. Itu malamnya the best. The best of the best. Kenapa? Karena malam itu malam nisfu Sya'ban bertepatan juga dengan malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka wiridnya selain Yasin banyakin selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sama-sama kita pelajari tentang Sya'ban ini. Sya'ban ini penuh barokah. Sya'ban ini Masya Allah dahsyat. Yang gak bosan-bosan saya katakan Sya'ban ini adalah penuh keberkahan. Walaupun tidak disebutkan secara khusus. Ini juga bukan bulan haram. Tapi akan tetapi Sya'ban ini adalah banyak manfaat maslahat yang bisa kita dapat insya Allah. Dengan selawat kita akan hidup berkah dunia akhirat. Dengan selawat insya Allah segala hajat akan dikabul oleh Allah.